Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema amalan penjaga wanita dari gangguan jin. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya kita udah praktek loh bagaimana caranya. Jadi diklarifikasi dulu ya. Ya. Jadi gangguan jin ini jin yang jahat. Iya, jin yang konotasinya negatif. Jahil, betul. atau jin yang kafir. Nah itu dia, karena jin juga ada yang muslim, ada yang baik Ya. gitu ya. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, tadi kan Ya. kita bahas katanya kalau misalnya kita udah sholat, kita udah ngaji, kita udah melakukan ibadah-ibadah, tapi masih bisa juga diganggu sama jin. Nah itu apakah ibadahnya yang salah, apakah niatnya? Nah terus gimana dong kalau kita udah beribadah tapi masih bisa diganggu sama jin yang jahat gitu. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Ya izin Ustazah Saidah dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muksalminan, tamlihan, martunis, ninunis, sununis, saribunis, sunuanis, palyaktatiunis. Itulah nama-nama Ashabul Kahfi. Makanya juga bisa kita gunakan untuk supaya dibisikkan, ditiupkan di telinganya orang supaya jinnya keluar. Bukankah Ashabul Kahfi 309 tahun berada di gua dan jin pun tidak bisa mengganggunya. Makanya ketika kita menyebut namanya Muksalminan, Tamlian, Martunis, Dinunis, Sununis, Saribunis, Sunuanis, Palyaktatiunis. Pertanyaannya, kenapa ketika orang beribadah bisa diganggu setan? Diganggu setan karena, mohon maaf, karena dirinya juga. Apakah karena salatnya tidak bagus atau dirinya? Karena dia salatnya sendiri. Bagusnya salat berjamaah. Kalau itu salat berjamaah ya. Salat fardu dan sebagainya. Nah gimana kalau salat sendiri? Berarti contoh tahajud, duha dan sebagainya. Yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan secara berjamaah. Maka sebaiknya mempersiapkan diri. Contoh, kalau kita bangun dari tidur untuk tahajud, jangan nunda-nunda, main handphone lah, apalah, makin lambat itu. Langsung. Dan kenapa gangguan setan ini, dalam hal ini mengganggu ketika salat? Karena ibadah yang paling sempurna adalah salat. Dan setan tidak ingin ibadah kita diterima, maka diganggulah ketika kita salat. Makanya dianjurkan membaca surah An-Nas ketika akan sholat. Allahu Akbar. Atau menyempurnakan wudunya. Dan yang paling bagus, sebelum menjalankan salat fardu, maka lakukan dulu salat sunnah. Nah, supaya taruhlah terganggu salat sunnahnya. Tapi semoga salat fardunya tidak terganggu. Biasanya kalau kita salat di rumah, tidak ada salat sunnah itu. Iya betul. Lupa biasanya Mbak Dia. Tidak ada. Yang fardu aja telat. Iya. Gimana mau salat sunnah. Dan jangan pula kadang-kadang gini. Kalau ada urusan ini selesaikan dulu urusan. Baru salat. Jangan sampai kepikiran. Yang terbaik setengah jam ataupun 10 menit sebelum masuk waktu salat. Kita sudah standby. Udah siap menanti waktu salat. Kalau perlu sudah ada wudhu. Makanya ketika kita sholat itu pun ada namanya setan al-hansab. Al-walhan, al-hansab, salambur, dasin, wasnan, ahwat, taba. Inilah nama-nama setan yang menggoda. Dan usus orang yang digoda itu pada waktu sholat, maka setannya namanya al-hansab. Yang menggoda ketika sholat. Maka cara menggodanya itu membisikkan, membuat kita ragu-ragu. Aduh, ini sudah berapa rakaat ya? Gitu. Benar, sering banget kayak gitu. Ya? Jadi ada baiknya, apalagi yang terbaik itu sekarang. Kenapa tidak menggunakan surah, ayat-ayat supaya tersusun rapi salat kita supaya tidak terlupa. Berarti kul ya ayyuhal kafirun berpasangan dengan kul huwallahu ahad. Kemudian iza aja araita begitu. Jadi kita susun kul huwallahu ahad sama kul auzu birabbin nas, bersusun. Jadi enak. Artinya supaya terurut dan tidak akan mudah untuk digoda. Dan yakinkan pada diri kita ketika sholat kita lagi menghadap kepada Allah
Sekali lagi, menghadap kepada Allah. Sehingga gangguan setan itu pun tidak akan bisa mempengaruhi kita karena kita lagi menyembah Allah. Waduh, Iya. Masya Allah. Pantesan kalau lagi sholat tiba-tiba kepikiran, duh tadi rumah udah dikunci belum ya? Oh ternyata tadi Iya, kunci ada di sini. kata Sayyidina Aisyah, kalau engkau melupakan sesuatu, lakukanlah sunat 2 rakaat. Suka Pasti tiba-tiba kau- ingat. Pasti kau temukan. Bener banget. Ternyata itu setan ya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Saya mau ke Ustazah Saidah. Ustazah, izin bertanya. Nah ini katanya Baik. kalau gangguan jin itu sebenarnya tidak akan hilang. Khususnya kepada wanita yang memendam kemarahan atau dengki sama suaminya. Terus apa hubungannya dimarah terus jadi sama suami gitu. Nah ini mohon Apa penjelasannya Ustazah. hubungannya marah sama suami Sama, kemudian gangguan? diganggu sama jin yang sama jahat gitu. Nah gangguan ini yang mohon jahat. penjelasannya. Silakan Ustazah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya menjelaskan apa Baik. hubungannya gangguan jin Dengan kemarahan pada suami. suami, coba saya jelasin dulu atau saya ceritakan pengalaman nyata salah satu teman kita dalam Nah, kajian. menarik nih. Baik. Dia sudah 7 tahun mengalami sakit di kaki, di bawah tumit ya. Jadi kalau jalan tuh seperti nginjek Lego. Dia bilang sama kita, dia bersaksi sendiri di pengajian, ibu-ibu kalau nginjek Lego rasanya gimana bu? Sakit. Nah enak ibu, kalau nginjek Lego sakit ibu tinggal buang Legonya. Kalau saya Legonya ada di dalam kaki saya. Gimana caranya saya membuangnya? Jadi 7 tahun dia mengalami sakit itu suka kumat-kumatan. Kalau udah sakit udah gak bisa kemana-mana. Secara umum saya lihat rumah tangganya bahagia, harmonis, ibu muda dengan anak 3, suka liburan segala macam. Nah ketika dia mengalami sakit itu lagi, suaminya pun mengusulkan Umi abi rukyah ya, karena dia sudah kita ajak rukyah bareng, belajar rukyah sekeluarga. Kemudian abinya mencoba merukyah si istrinya, dirukyah kaki kirinya itu sekitar setengah jam kurang, alhamdulillah sudah hilang sakitnya. Kemudian kaki yang kanan agak lama, sampai keluar keringat segede-gede jagung nih si suami. Akhirnya selesai dan coba Umi diri. Dan dia berdiri alhamdulillah hilang. Benar-benar sakit kakinya. Tapi kemudian ketika dia bilang, makasih Abi alhamdulillah Umi udah enak. Tahu-tahu dilihat suaminya nangis. Loh kok Abi nangis? Iya. Kata abinya, Umi mendem kesel ya sama Abi bertahun-tahun. Allah. Saya jadi sedih juga ya. Si istri kaget. Karena dia merasa tidak memendam kesel yang gimana-gimana. Cuma nggak fatal sih, cuma kalau misalnya tiap malam dia bilang kalau lagi diskusi atau berdebat kan biasanya suami maunya menang. Nah saya milih ngalah aja deh gitu, ya ntar juga kalau dibuat tidur juga udah hilang. Jadi hanya kesel-kesel yang kayak begitu Ustadz. Tapi bertumpuk. Tapi bertumpuk. Menjadi mainan anak yang Menjadi keinjek. apa yang terjadi dalam Iya. di bawah tumitnya kenapa Ustadz? Ada wadah, kata jinnya aku udah dikasih wadah di sini. Oh baik. Ya itu kisah nyatanya memang ternyata yang namanya gangguan jin itu berkaitan banget dengan kekesalan yang dipendam-pendam. Jadi bukan diikhlasin ya tapi dipres gitu loh. Iya. Ya udah deh dibawa tidur ntar juga hilang. Bukan yang ya Allah saya ikhlas. Kan ada amalan seorang ahli surga kan yang ternyata tiap malam dia punya amalannya itu memaafkan siapapun yang telah menyakitinya hari itu. Tapi ini cuman ya udah deh. Nah kan ngeri kan kalau pakai kata-kata ya udah deh gitu ya. Nah kemudian di sini kenapa kesal sama suami bisa mengundang gangguan jin? Pertama kita coba ingat dulu dalam surat Al-Baqarah 102. Di situ disebutkan bahwa setan-setan itu sengaja belajar sihir. Dan sihir yang pertama kali dipelajari adalah sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Pertama kali dipelajarin berarti kan penting banget. Ya, makanya nggak heran orang pacaran bisa lama. 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun kalah kreditan motor. Ketika udah nikah, misalnya misalnya pacaran bisa 8 tahun, nikah setahun juga udah ribut. Iya. Kenapa seperti itu? Ada yang bilang kalau udah nikah ketahuan kartunya, bukan masalah ketahuan kartunya sebenarnya. Tapi ketika berpacaran, karena memang pacaran itu suatu yang belum halal, setan selalu menghias-hiasi. Dibikin indah, dibikin sayang, dibikin adem. Kalau udah nikah, setan gerah. Kenapa? Karena setiap suami dan istri saling bertatapan dengan penuh cinta, itu selalu berguguran dosa-dosanya. Kata setan kan gini, udah enak pahala mulu, mana rela gitu ya. Jadi akhirnya disinilah setan dasim yang memang spesialisasi mengganggu rumah tangga,
dia itu selalu membuat makar. Ya, jadi itu tadi, itulah contoh misalnya kayak kekesalan bertahun-tahun itu sumber dari segala gangguan jin yang menimpa perempuan. Kira-kira begitu ya. Baik Ustazah, terima kasih. Pantesan nih wanita itu kalau ditanya, kamu kenapa sih kok diam terus? GPP titik. Waduh, udah serem tuh kalau udah kayak gitu, kalau istri ditanya GPP gak apa-apa, tanda senyum. Aduh itu serem banget. Jadi sebenarnya gak boleh dipendam, harus mungkin saling komunikasi, harus saling memaafkan kali ya, karena Saling berbahaya. memaafkan, diomongin gitu ya. Iya Jadi itu. mungkin bagusnya sebelum tidur maaf-maafan dulu Nah, iya, antara begitu. suami dan istri. Misalnya Terutama- minta redonya gitu Iya, kali ya. Ridho. Karena jangan sampai nanti enggak bangun. Nah, ngeri lagi. Iya lebih ngeri lagi. Bukan digangguin jin tapi gak bangun, itu menjadi penyesalan seumur hidup. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini. Ustaz Syam, apa nih izin Ya, bertanya, kita siap. lanjutkan ya. Ustaz, katanya jin itu bisa berubah bentuknya, wujudnya gitu, bisa jadi ular lah katanya, bisa jadi. Karena Allah menciptakan jin tidak seperti manusia. Iya. Kalau manusia kita wujud Iya. gitu. Dan tapi jin punya kelebihan bisa Berubah-ubah wujud. Betul. Wah berarti benar. Menyerupai. menyerupai. Kan itu jadinya menyeramkan gitu ya, karena kita jadi nggak tahu nih mana hewan yang beneran mana yang bukan. Nah ada nggak sih amalan atau doa bagi wanita terutama nih ya yang bisa diamalkan supaya menghindari jin yang menyerupai binatang atau manusia lain gitu. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustazah Mung, ya Ustazah Sayyidah, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah langsung baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu amalan yang pertama. Kalau ada orang di rumah itu, kalau ada orang, ada manusia di dalam, baca Assalamualaikum. Kapan bacanya? Bukan pada saat sebelum ketuk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan. Kenapa tidak membaca pada saat itu? Karena tidak ada yang jawab. Kalau kita di luar rumah berteriak Assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Kapan baca Assalamualaikum? Ketuk pintu, kata Nabi, ketuk pintu 3 kali, mundur. Ketuk pintu 3 kali, mundur. Ketuk pintu 3 kali, mundur. Tidak ada yang buka, pulang. Ketuk pintu 3 kali, mundur. Ada yang buka, baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa bacanya pada saat udah dibuka pintu? Supaya dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari luar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Siapa yang mau jawab? Saya sengaja kemarin. Kenapa, ada tamu, Ustaz? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya diam-diamin. Iya. Kenapa? Supaya rumahku diberi salami. Ya supaya banyak doanya gitu ya. Banyak doanya. Yang kedua, kalau tidak ada orang, nah ini alternatif kedua. Kalau tidak ada manusia, bacanya apa? Bukan Assalamualaikum, tapi Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu bacanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kenapa baca Assalamu alaina wa ibadillahis salihin? Karena artinya keselamatan atas kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Jadi yang diberi salami seluruh hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh bukan hanya dari kalangan manusia, tapi ada juga hamba Allah yang saleh dari kalangan jin. Itu amalan yang pertama, memberi salam kepada rumah ataupun kepada ruangan atau kepada manusia dan seluruh makhluk Allah yang saleh. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk rumah setelah memberi salam, baca ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, siapa orang yang masuk rumahnya dan ia membaca ayatul kursi, maka mendapatkan kesejahteraan bagi dirinya dan 40 rumah tetangganya. Ya itu enaknya bertetangga dengan orang soleh ya. Ya kalau walaupun kita tidak pernah baca ayat kursi, kalau kita sudah punya tetangga soleh udah dapat juga kita. Ya inilah hebatnya nih ajaran Islam. Jangan untuk diri sendiri saja, untuk lingkungan juga. Subhanallah, perhatian dengan lingkungan. Yang ketiga, membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini sudah masuk wirid, sudah masuk zikir pagi dan petang. Kemudian yang ketiga membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga masuk ke dalam zikir pagi petang. Ustadz pelan-pelan. Nanti dibaca di Instagramnya Islam itu Indah. Ditulis nanti di situ. Subhanallah. Ini tiap hari kita ulang. Ya banyak tidak hafal karena tidak pakai catatan. Ayo dicatat. Kita ini bukan Imam Syafi'i. Sekali lihat langsung catat. Sekali dengar langsung hafal gitu ya. Maka tolong dicatat kalau ada doa-doa seperti ini. Memang simple. Tapi kadang-kala lupa diamalkan karena kita malas mencatatnya. Wallahu ta'ala alam. Aduh Masya Allah. Jadi kira-kira jin itu bisa berubah juga jadi binatang-binatang yang lucu gitu ya? Kucing,
Kucing juga tikus, bisa ya. anjing gitu ya. Aduh. Kata itu dia. Nabi diusir. Diusir dulu Nah, ya. tapi kalau baru- perempuan kan mana sempat ngusir, Iya, kabur duluan. Kabur duluan bener Kemarin di banget. komplek ada ular berkeliaran, kami tidak mengusir, kami panggil pawang aja udah. Ya itu Ditangkapin, paling gitu. damkar sekarang bisa dipanggil ya Masya Allah. Baik jamaah Masya Allah tabarakallah ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islami Tinda. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik alhamdulillah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari @hamba Allah. Baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya punya cerita, bener gak sih kalau jin itu bisa ngambil janin di rahim? Soalnya saya punya saudara. Katanya dia hamil dan perutnya membesar. Namun dia bermimpi aneh, tiba-tiba perutnya kempes dan tidak ada janin sama sekali. Nah itu bagaimana Ustadz? Benar gak sih Ustadz jin itu bisa ngambil janin dalam perut dan jin juga bisa mengganggu rahim wanita sehingga membuat sulit mempunyai anak. Nauzubillah min dzalik. Nah mungkin ini akan dijawab melalui tausiah oleh Ustazah Mung. Silakan Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai praktek gitu ya maksudnya? Boleh praktek, boleh tahu. Jadi Silakan. sekalian aja untuk saudari-saudari saya muslimah di rumah masing-masing Iya. yang mungkin memang punya gangguan dengan rahim, Betul. menstruasi nggak teratur, yuk kita praktekkan Masya Allah. di depan TV-nya pakai air, kemudian tangannya ini ditakupkan ke perut bagian bawahnya. Perut Di bagian bawah bawahnya di sini ya. Udah dari tadi standby kan insya Allah ya, udah dalam Iya. kondisi wudhu gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam hadis Dibawa lagi. Bukhari Muslim, ya di sini di rahim ini jin itu melakukan hentakan-hentakan. Oh, Jadi memang itulah kadang-kadang terjadi istihadoh. Ya istihadoh yang darah-darah penyakit yang di luar Penyakit. menstruasi iya. Iya. Jadi memang jin itu menghentak-hentak rahim. Apa yang kamu lakukan pada rahim? Aku menghentak-hentaknya supaya rusak. aduh. Allah jahil banget. Itu kalau dari anarki jin. Jahat Kalau dari banget ya. emosi tadi ya, Iya. saya bilang tadi ya udahlah, kan itu kependam semua. Iya. Ini emosi di sini, panas kan? Oh. Panas, kemudian jin berdiam di situ, gimana mau hamil Jadi sampah gitu loh. batin gitu ya di Sampah sini. batinnya di sini. Oh. Jadi itu dah. Baik, Sekarang baik, kita baik. coba bismillah, kita sambil Ayo praktek. semua Ayo. jamaah yang di rumah, angkat tangannya, letakkan tangan di tempat Di rahim. rahim. Baiknya tangan Di rahim. kanan mungkin ya Di Ustaz ya. rahim. Tangan dua. Silakan. Rahim. Ya, di tempat masing-masing yang mungkin mengalami sakit ya. Ya, Kalau untuk Jadi, laki-laki mungkin di buat laki-laki kepala. cari yang mana sakit. Iya, yang Aku sering tadi- sakit. Aku kemarin di sini sakit. Ya. Aku di mana ya? Ini deh, asam Ya, lambung. silakan. Maaf. Asam lambung ya? Iya, asam lambung nih aku Asam sebelah mana nih? apanya? Kiri ya, Ya, asam ini kan lambung. lambung sini kan? Iya. Ya. Ah, baik aku asam lambung nih. Ya Baik. silakan. Tapi sebelumnya Ya. Ya. cari nama dalam hati Ya. yang mungkin butuh kita maafkan. Ah, baik. Waduh. Coba, kita masih simpen marah Satu nggak? ya, satu nama ya. Kalau punya banyak ya banyak. Pokoknya hari ini yang terpenting Ya. ya efek Quran itu akan berpengaruh bermanfaat Kalau kalau kita hati memaafkan. kita menghilangkan Wah, semua ini dia. Hilangkan dendam perasaan-perasaan ya, Ustaz ya? dendam. Kita harus Ya. gali dulu sedikit memori Kecewa, kita nih. sedih, marah semua Baik, tuh baik. hilangin dulu. Pikirkan satu nama atau beberapa nama yang harus kita maafkan. Aku Baik. banyak banget. Lama banget mikirnya Ustadz Maulana dari Jangan tadi. disebutin di Baik, sini ya Ustadz, saya Ustadz Indonesia kasih- nonton. saya bacain istighfar 3 kali. Baik. Ustadz Mas Mikdad dalam Ya. hati sambil nyebutin, ya Allah aku maafkan si fulan, Ya. aku Ya. ikhlas, Baik. aku 1, ridho. 2, 3. Baik. Astagfirullahalazim. Enak banget ya dimaafin. Maafin ya Allah. Aku maafin. Astagfirullahalazim. Kemarin dia minta. Astagfirullahalazim. Aku maafin. Untuk yang belum menikah, mungkin pertama di hati maafkan kedua orang tua. Maafkan saudara. Untuk yang sudah menikah, maafkan dulu pasangannya hari ini. Ya Allah, aku maafkan suamiku. Maafkan segala kekurangannya, aku ikhlas, aku ridho. Biasanya di sini nih langsung bereaksi kalau memang dia punya sampah-sampah batin yang sudah dipendam lama. Baik, kita sudah pegang anggota tubuh yang sakit Ya. sesuai dengan sunnahnya dari bacaan yang simpel ya. Kita ucapkan bismillah 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Sekarang kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah saja juga udah cukup, insya Allah itu juga yang dibaca oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau sakit di Mekah. Jadi kalau kita lagi ada sakit, kita bisa meruqyah diri sendiri. Simple kan, dengan Ustaz? cara menyentuh Bagian yang sakit. kemudian kita baca istighfar, sambil memaafkan orang yang bersalah sama kita. Iya. Habis itu kita maafkan dia. Kemudian Maafkannya jangan sampai ngedumel juga. Maafkan tuh dari dalam hati Kemudian mungkin. yang ikhlas dong, Ustaz. Atau baca yang 6 surat yang 6 bacaan tadi ya. tadi. Yang sering kita baca lah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masya Allah. Tapi ternyata ya Ustadz Maulana kenapa jarang sakit berarti nggak pernah dendam sama orang. iya. Itu yang penting Oh tuh, iya Pak. juga Langsung ya. maafin orang Oh iya, berarti. pelajaran Masya berharga. Allah. Kemarin Ya. ada yang bikin kesal saya kemarin. Dimaafin Ustadz. Udah, Tapi Ntar, Ustadz ntar Maulana jadi ini emang jadi bener. wadah ntar tuh. Ustadz di kaki. Maulana ini kadang gak punya salah aja sering minta maaf. Maafin aku ya. Ustadz kenapa minta maaf terus padahal gak punya salah, mungkin ini kuncinya. Baik, tapi Ustazah masih ada pertanyaan ini menarik banget nih. Nih pertanyaannya kayak gini nih. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya nih kedua orang tua saya. Dia tuh dulunya kaya, tapi kayanya itu dari perjanjian dengan jin atau setan. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya dia sudah miskin kembali, terus dia sakit-sakitan dan semua anak kucing di rumah saya mendadak mati. Dialihkan tumbalnya ke binatang. Itu bagaimana ya, minta pendapatnya. Nah itu kira-kira gimana ya? Yang ditanya apanya nih? Nah sebenarnya yang Tumbalnya? ditanya, iya mungkin gimana? apakah dalam Islam ada tumbal? Iya. Kemudian ada yang sakit tiba-tiba dipindahkan ke binatang. Betul banget. Apakah itu mungkin? Iya mungkin, tapi jawabannya ditahan dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ah. Subhanallah.